Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakkira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tawassuki bi kitabillahi wa sunnati rasul. Wada'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa kurbih. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8 yang saya cintai, salam ketemu lagi, salam jumpa lagi di siang hari atau pagi menjelang siang hari ini. Tentunya harapan saya kita tetap semangat di pembelajaran seni budaya pada kesempatan hari ini. Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini adalah merancang pertunjukan seni pantomim. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu pantomim, bagaimana sejarahnya, terus bentuk-bentuk pantomim itu apa saja. Nah, sekarang kita akan bahas merancang pertunjukan seni pantomim. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita menampilkan pertunjukan pantomim ini adalah pertama membuat rencana pertunjukan. Jadi kita rencanakan pertunjukannya ini kapan? 1 bulan, 2 bulan, atau 2 minggu. Nah, kita rencanakan pertunjukan. Kemudian persiapan untuk bermain pantomim. Di antaranya menentukan cerita yang sudah disajikan. Jadi kita akan menyajikan cerita apa. Setelah kita tentukan kapan pelaksanaannya, nah ceritanya kapan kita akan yang apa ceritanya akan disajikan. Kemudian menentukan casting pemain. Casting pemain ini adalah pemilihan pemain-pemain, ya. Apakah pemainnya tunggal, berpasangan, atau kelompok sesuai dengan kebutuhan cerita. Kemudian yang berikutnya adalah langkah berikutnya yaitu mengadaptasi karakter yang akan dipilih. Jadi berusaha mengadaptasi karakter yang akan dipilih. Kemudian proses teater yaitu segala kegiatan dari awal pemilihan naskah yang digarap, kemudian penggarapan, pertunjukan, sampai proses penikmatan oleh penonton. Artinya pementasan di atas panggung itu sendiri. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, sebelum pertunjukan ini dimulai, langkah yang harus dijalankan adalah merancang daripada pertunjukan tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan ketika kita akan merancang pertunjukan. Pertama, apa? Memilih naskah. Jadi memilih naskah yang penting, atau memilih cerita. Nah, setiap pemain bergerak di bidang teater, baik itu pengarang, yaitu penulis lakon, ataukah sutradara, atau pemain, seluruh staf produksi, kalau lebih luas lagi, dia harus mengerti dan menguasai dramaturgi. Ya, dia harus menguasai dramaturgi. Dramaturgi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang drama yang bertolak dari suatu lakon yang akan dipertunjukkan di panggung. Itu harus benar-benar mereka pahami. Kemudian, lakon dalam istilah teater adalah sebuah hasil karya, yaitu karya sastra itu sendiri yang berbentuk cerita khusus, disusun untuk keperluan pementasan atau pertunjukan. Nah, kemudian langkah kedua adalah menyusun lakon. Menyusun lakon itu adalah disusun secara teknis, harus diperhatikan beberapa hal. Apa misalnya? Watak-watak pendukung cerita lengkap dengan karakteristik dari tokoh yang dicipta. Kemudian adegan dari cerita yang disusun. Kemudian adanya benturan-benturan konflik. Jadi benturan-benturan konflik yang bikin rame. Kemudian baik konflik di antar tokoh misalnya, kemudian maupun konflik antar permasalahan. Kemudian yang keempat, ada yang disebut tempo. Tempo itu waktu gitu ya. Tempo, irama, harmoni, ya, keseimbangan di dalam alur cerita ini secara keseluruhan dikemas sedemikian rupa.
sebuah lakon yang baik tentunya anak-anakku sekalian harus memenuhi dari segi tema, isi, kemudian cerita maupun daya panggung yang cukup. Dengan demikian lakon tersebut harus diungkap lewat tentunya pementasan. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pemilihan pemain. Nah, pemain ini adalah seorang yang mewujudkan peran dari tokoh yang akan digambarkan dan tokoh yang akan diwujudkan di dalam di dalam dirinya. Untuk itu, selain seseorang memiliki bakat dalam dirinya, gitu ya, dia harus juga mempelajari teknik memainkan peran atau disebut namanya acting, gitu ya. Selanjutnya, teknik acting ini adalah teknik yang memperkembangkan penguasaan terhadap alat ekspresi yang terdapat pada diri pemain. Apa alat ekspresinya itu? Yaitu terdiri atas peralatan ekspresi yang bersifat kejiwaan dalam diri. Misalnya dia membuat imajinasi, kemudian membuat emosi dalam dirinya, kemauan, daya ingat, intelijensia, perasaan, dan pikiran menjadi satu. Dan setelah itu, peralatan ekspresi bersifat kejasmanian, misalnya panca indera, anggota tubuh, dan suara. Jadi benar-benar pemain itu mampu memerankan sesuai dengan tuntutan cerita. Gitulah anak-anakku sekalian. Kemudian yang keempat, tentukan sutradara. Nah, dalam dunia teater ini, sutradara adalah merupakan pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan pertunjukan di bidang teknik artistik. Karena dia yang tahu bagaimana mengemas cerita menjadi sebuah cerita yang punya nilai keindahan, unsur seni yang layak ditonton bagi para pemirsanya. Nah, tugasnya sutradara itu apa? Satu, memilih lakon, ya, naskah yang disampaikan. Jadi kalau produser mah hanya menyiapkan dana dan sebagainya, sutradara yang menentukan. Kemudian membuat tafsiran dari naskah yang ada. Ini naskah arahnya maunya kemana, gitu ya. Kemudian melatih para pemain yang mengeliputi misalnya pengarahan tunjuk kepada semua pemain dan staf produksi, dia yang mengarahkan. Jadi dia adalah punya power yang paling tinggi. Kemudian memberikan persetujuan mengenai kostum apa yang dipakai, kostum warnanya apa, bagaimana bentuknya, gitu ya. Yang berikutnya mengecek seluruh persiapan produksi. Kemudian yang kelima yang dipersiapkan tata busana. Tata busana ini ya kaitannya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pakaian. Perlengkapan yang harus dikenakan oleh pemain dalam pertunjukan. Busana ini atau kostum ya harus dapat memperlihatkan kepada penonton mengenai sebuah karakter atau peran atau kostum busana yang memiliki fungsi. Misalnya fungsi apa? Mengubah untuk menghidupkan sifat dari sebuah pemain. Kedua, punya fungsi membantu gerak pemain. Ketiga, membantu individualisme suatu peran. Yang keenam, tata rias. Tata rias ini berkaitan dengan make up ya. Dan kelima, tata pentas. Tata pentas itu terdiri dari panggung. Panggung itu adalah tempat mementaskan lakon dalam sebuah kejadian. Maka dalam menyusun set panggung, unsur yang harus diperhatikan apa? Satu, komposisi di atas panggung bagaimana, backgroundnya apa, kemudian bagaimana warna cahaya atau lightingnya, kemudian dipersiapkan pemilihan peralatan yang digunakan dan tentunya gaya suara yang dipakai dalam pertunjukan. Kemudian yang ke-8 kita persiapan tata suara. Tata suara ini berkaitan dengan apa? Sound system, artinya berhubungan dengan bunyi yang pada saat pertunjukan berlangsung. Misalnya bagaimana suara kilat, suara petir, bunyi halilintar, anjing menggonggong, tangis bayi, kemudian pistol, senjata, suara-suara itu harus muncul. Nah, musik dapat menambah daya imajinasi penonton sebagai awal dan penutup sebuah lakon yang akan dipertunjukkan. Itulah anak-anak kelas 8 hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita ketika kita akan membuat pertunjukan seni pantomim. Untuk tugas silakan 5 soal di bawah halaman 55 dikerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Demikian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.